sekalian, sekarang kita lanjut ke latar belakang mengapa kita bisa menjadi perusahaan fashion ternama di Bandung Timur. Perusahaan kami bergerak di bidang fashion dan juga aksesoris, karena banyak sekali zaman sekarang atau generasi saat ini yang menyukai fashion untuk menunjang gaya hidupnya. Lalu kami pun membutuhkan layanan aplikasi Odo untuk membantu dalam menyelesaikan katalog online store kami. Mengapa sih harus Odo? Karena Odo didasarkan pada tampilan cerdas yang tidak sulit digunakan oleh semua perusahaan retail, yaitu aplikasi atau web yang mudah digunakan bahkan untuk pemula. Odo pun sangat fleksibel. Kita dapat mengonfigurasi aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Odo pun membantu perusahaan kita pada pemasaran digital karena di dalamnya terdapat fitur yang bisa memudahkan calon konsumen berbelanja di online store kami. Adapun tinjauan pustaka yang akan kami gunakan yaitu aplikasi atau web Odo, sales, invoicing, live chat, dan juga website. Apa sih sales order? Sales order pada sistem Odo digunakan untuk membantu bagian sales dalam melakukan penjualan yang berhubungan dengan transaksi penjualan. Sales adalah sebuah modul yang berfungsi untuk menangani transaksi penjualan, mulai dari membuat penawaran untuk calon konsumen, melihat pesanan yang siap difakturkan, hingga melihat pesanan yang telah dikirim. Sales ini seperti marketplace pada umumnya, yang digunakan untuk memasarkan dan mempromosikan produk, sehingga produk perusahaan kami bisa menyebar dan dikenal oleh semua khalayak. Sales promotion dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan kami memaksimalkan fitur sales di Odo untuk mempromosikan produk kami. Lalu selanjutnya ada invoicing. Apa sih invoicing? Invoicing adalah sebuah modul yang berfungsi untuk penagihan, penerimaan, dan pembayaran sebagai program yang dapat membantu kita untuk mengingatkan para pelanggan kita akan tagihannya. Sehingga kita bisa memantau seluruh tagihan para konsumen dan kita pun bisa menentukan langkah apa yang bisa kita ambil jika konsumen tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Invoice adalah lembar daftar tagihan dari penjual ke pembeli. Invoice biasanya diberikan kepada pembeli setelah transaksi selesai, yaitu ketika pembeli telah melakukan pemesanan dan penjual telah mengirimkan produk mereka. Invoice bisa disebut juga tanda bukti pembayaran. Kemudian, perusahaan kami menggunakan website untuk memaksimalkan penjualan dan branding perusahaan Tulip Staff. Website adalah sebuah modul yang berfungsi untuk membangun company profile. Pengguna dan perusahaan juga dapat menggunakan modul ini sebagai perantara dalam transaksi penjualan tersebut. Website juga dapat menjadi sarana informasi bisnis yang lebih lengkap, mulai dari info produk, katalog produk, dan info promosi. Calon konsumen pun bisa mendapatkan informasi tentang daftar produk kami dan promosi-promosi yang sedang dijalankan oleh perusahaan kami dan dapat dengan mudah diakses hanya melalui website. Karena website sangat mudah digunakan oleh seluruh kalangan. Perusahaan kami pun memaksimalkan potensi penjualan yang ada melalui fitur live chat. Karena seperti yang kita ketahui, fitur yang satu ini adalah fitur yang sangat penting dan sangat berguna untuk kami maupun calon konsumen. Karena dengan adanya fitur live chat ini, konsumen bisa menanyakan semua hal terkait produk yang ada pada perusahaan kami. Dalam era digital yang serba cepat ini, live chat telah menjadi alat yang tak tergantikan bagi bisnis yang ingin meningkatkan layanan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pengunjung situs web perusahaan kami. Dari segi kecepatan dan kenyamanan, live chat dapat memberikan pengalaman interaktif langsung dengan konsumen dan memudahkan konsumen untuk mendapatkan jawaban cepat atas pertanyaan dan solusi untuk masalah yang konsumen hadapi. Baiklah rekan-rekan sekalian, manfaat dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu mempermudah bagian sales dalam melakukan pendataan, penjualan, atau pembelian karena semua data telah tersimpan rapi di dalam aplikasi. Lalu selain mempermudah sales, aplikasi ini pun mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembelian karena fitur yang ada mudah digunakan dan ada live chat yang cepat tanggap dalam berinteraksi dengan konsumen. Selain dalam pertransaksian, aplikasi ini pun mempermudah calon konsumen untuk melihat-lihat katalog produk, deskripsi produk, serta semua hal yang disajikan dalam aplikasi. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu bisa menjangkau lebih banyak konsumen, lalu meningkatkan kemampuan bahasa pemrograman karena ketika kita dituntut untuk bisa menyelesaikan proyek ini dan tentunya bisa melakukan closing produk lebih banyak. Baiklah rekan-rekan sekalian,
Dari hasil pekerjaan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya katalog online dari perusahaan kami yang menggunakan dan memaksimalkan aplikasi Odoo, hal ini sangat memudahkan perusahaan kami khususnya dalam mengelola pemasaran online hingga proses penjualan fashion dan aksesoris dapat terjual dengan maksimal. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mendaftar dan juga menggunakan Odoo itu sendiri. Pertama-tama adalah kita membuka website Odoo, ada di odoo.com. Setelah itu kita pencet ini, mulai sekarang juga. Oke, setelah semuanya terisi, kita mulai sekarang. Terus, let's do it. I want a business website for my fashion business, fashion business, accessory store, with the main objective to develop the brand. Kita pilih kalian ini, karena ini sesuai dengan perusahaan kita. Kayak kita isi dengan about us, service, shop, dan event. Bila nanti perusahaan kita melakukan event. Oke, kita build my website. Setelah itu kita akan memilih ada beberapa tema yang sudah disediakan langsung oleh Odoo-nya. Baik, setelah tadi memilih tema untuk website yang akan kita tampilkan, sekarang kita dapat mengedit isi websitenya berdasarkan kebutuhan perusahaan. Di sini ada nomor HP-nya, nomor HP perusahaan. Lalu emailnya juga kita ganti menjadi email perusahaan. Sini. Oke, lanjut kita tambahkan logo perusahaan. Ini. Selanjutnya kita ganti tampilan websitenya berdasarkan kebutuhan perusahaan kita. Di sini saya akan beri nama perusahaan, Tulip Staff. Lalu kita ganti juga backgroundnya menjadi background yang menggambarkan perusahaan kita. Saya akan gunakan ini, nah seperti ini. Lalu di sebelah sini elemen ini tidak akan saya gunakan. Saya akan hapus. Di sini saya akan isi menjadi deskripsi tentang perusahaan. Kita sudah siapkan deskripsinya. Oke, copy. Ini. Di sini saya menjelaskan bagaimana toko kami ada menjual apa saja. Lalu untuk di sini saya isi dengan tagline perusahaan. Argumen perusahaan kami adalah buat harimu lebih menyenangkan dengan aksesoris yang kami tawarkan. Sini hapus. Ya sudah. Selanjutnya kita akan membuat katalog, di mana katalog ini saya akan isi produk-produk yang perusahaan kami jual. Yang pertama itu ada cincin. Ini cincinnya sudah saya upload tadi. Kita ganti di sini namanya jadi cincin. Lakukan semuanya hingga selesai sampai sini. Oke, setelah semuanya terisi, maka tampilan katalognya akan menjadi seperti ini. Di sini ada cincin, kalung, anting, gelang, scarf, dan juga kacamata. Pada halaman selanjutnya, di sini akan saya isi dengan profil anggota-anggota perusahaan kami. Yang pertama ada ketua kami, ada Najwan. Kita isi dengan foto Najwan, lalu diberi nama dan juga keterangan jabatannya. Najwan, maka lakukan hingga selesai sehingga semua anggota kelompoknya telah dimasukkan. Setelah semuanya dimasukkan, foto dan juga jabatan dan deskripsinya, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan ke halaman Connect with Us, masukkan nomor telepon perusahaan. Oke, selesai. Setelah tampilan depan website kita selesai, kita lakukan save. Setelah kita save website yang telah kita edit tadi, kita bisa melihat tampilan website yang telah kita kerjakan tadi. Di sini, karena di sini masih kurang, kita akan menambahkan item baru lagi, yakni item produk di website kami agar mereka lebih mudah untuk berbelanja. Produk namanya yang pertama ada cincin. Harganya kita kasih harga di 100.000. Oke, save. Kita tambahkan foto cincinnya di sini. Yang tadi kita tambahkan lagi di sini. Oke, sudah. Kita save. Setelah di-save, kita bisa melihat produk-produk yang telah kita tambahkan tadi di sini. Nah, karena tadi ada beberapa produk, kita tambahkan semua produk ke sini agar konsumen lebih mudah untuk memilih produk yang akan mereka beli. Oke, setelah semua produk ditambahkan, kita bisa melihat koleksi toko kita di sini, di show.
Oke, setelah tadi kita mempublish semua produk yang akan kita tampilkan pada fitur shop di website kita akan membuat fitur live chat agar memudahkan konsumen apabila ingin berkonsultasi dengan admin perusahaan kami. Di sini kita membuat live chat, channel names-nya adalah Tulips Help Save, maka channel live chat pun telah jadi. Di sini kita konsumen bisa berinteraksi langsung dengan admin perusahaan kami. Publish. Oke, setelah semuanya selesai, kita kembali lagi ke menu home untuk melihat preview website kita setelah jadi semuanya. Ini di sini halaman depan apabila dilihat melalui mobile phone seperti ini. Lanjut ke bawah seperti ini. Ini produk-produk kami. Lanjut di sini ada profile company, ada pemilik perusahaan dan juga timnya. Di sini ada quote lagi, contact us. Dan di sini ada apabila konsumen ingin menghubungi perusahaan, maka di sini ada kontaknya. Yaitu, lalu apabila fitur shopnya dibuka dan dilihat, tampilannya maka akan seperti ini. Ada cincin, kalung, gelang, anting, scarf, dan kacamata beserta harga yang telah perusahaan kami cantumkan. Di sini juga kita bisa mengatur price range-nya, misalnya berapa gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai website atau penggunaan Odoo di perusahaan kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.